Siapa saja dari saudara-saudara kita yang mempunyai beban musibah yang darurat, ini Anda persilahkan untuk dikirim ke grup untuk ini ada tahu misalnya. Anda persilahkan ini siapapun yang ada beban darurat yang harus dia tanggungi darurat, apa yang disilahkan. Tapi kalau sesuatu yang dia mampu maka dia berusaha untuk bereskan sendiri. Tapi kalau masalah ini darurat yang di situ harus, maka dipersilahkan untuk ini dikasih tahu orang-orang yang bisa menyebarkan di grup agar ini ada ta'awun di sana. Karena seperti itu ya, Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan menyiapkan apapun yang kalian ini lakukan. Antum pernah cerita dengar cerita Abu Lahab atau Abu Jahal dalam keadaan dia di dalam kubur, dia mendapatkan siksa tapi dia diberikan air minum. Dia mendapatkan siksa kubur. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bermimpi ketemu dengan Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, apa yang engkau rasakan setelah engkau meninggal dunia? Dia katakan, tidak ada yang saya rasakan ini satu pun kebaikan kecuali Anda, kecuali saya. Di dalam kubur saya diberikan air minum. Di dalam kubur itu dia diberikan air minum. Dalam keadaan ini orang-orang yang lain tidak di dalam kubur itu, kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab, dia itu diberikan air minum dalam kubur untuk minum, karena dia pernah menolong seorang sahabi yang kalau bukan ini ibu angkatnya Rasulullah SAW atau ibu sepersusuannya Rasulullah SAW. Ini seperti zakat itu dia dahsyat sekali, bahkan kepada orang-orang musyrik merasakan ini efeknya. Dan antum lihat orang-orang yang berhasil itu karena apa? Di dunia itu karena zakat. Antum lihat ada orang yang sukses, hartanya berlimpah ruah, itu karena dia memang orang-orang yang suka membantu orang. Dan antum jangan pernah ragu. Ini ketika antum suka membantu orang, antum yakin sih semua keinginan antum itu Allah ini mudahkan. Itu antum yakin itu sih. Allah akan mudahkan semuanya. Allah akan mudahkan ini semuanya. Antum rasakan, nanti antum akan rasakan. Akan sedia menceritakan kisah anak, tapi ini tidak perlu. Majal fi ruqa wa tama'im. Ini majal fi ruqa wa tama'im. Bab majal fi ruqa wa tama'im. Dan di sini mu'allif rahimahullah ta'ala tidak menggantikannya dengan kesyirikan ya. Bab yang sebelumnya menggantung sesuatu itu dijadikan mu'allif rahimahullah ta'ala menyambungkannya dengan kesyirikan. Adapun ini mu'allif rahimahullah ta'ala tidak menggantikannya dengan kesyirikan dalam hal ruqyah dan tama'im. Tama'im ini adalah sesuatu yang digantung di anak-anak atau mungkin di hewan untuk menghindarkan apa yang terjadi pada mereka disebabkan karena apa? Ain. Dan ain ini ada ya. Ain ini ada, walaupun di Indonesia ini walaupun kita jarang dengar, tapi ain ini ada. Majal fi ruqa wa tama'im. Kenapa di sini mu'allif rahimahullah ta'ala tidak menggantikannya dengan kesyirikan? Karena di sana ada ruqyah dibolehkan. Ada sesuatu yang digantung dalam keadaan itu khilaf di antara ulama yang tidak jatuh ke dalam kesyirikan, sebagaimana kemarin ada bertanya tentang Al-Quran. Al-Quran yang dijadikan diletakkan di kepala ini, apakah dia jatuh ke dalam kesyirikan? Maka ya ini tidak. Dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan, sebagaimana perkataan ini mu'allif rahimahullah ta'ala tentang tama'im, syai'un yu'allaqu 'ala al-aulad min al-aidi, sesuatu yang digantung kepada anak-anak ini agar mereka terhindar dari aib.
Lakin idza kana al-mu'allaq syai'un min al-Qur'an rakhasa fihi ba'du salaf. Akan tetapi ketika yang digantung ini sesuatu dalam bentuk Al-Qur'an, sebagian salaf membolehkan. Wa ba'duhum lam yurakhas fihi, dan sebagian mereka tidak membolehkannya. Minhum Abdullah bin Mas'ud. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Di antara mereka adalah Abdullah bin Mas'ud. Nanti insyaallah kita bahas. Jadi ruqyah adalah yang jamu ruqyah, wahya qiraah, bacaan. Jadi antum lihat ada orang yang meruqyah, dia membaca sesuatu. Ada orang apakah dia sakit panas, atau mungkin bahkan ini disebutkan di dalam hadis. Ini apa, ada orang yang disengat hewan berbisa, dibacakan salah satu dari surat-surat dalam Al-Quran, langsung hilang. Langsung ini hilang. Wa tamaim jam'u tamimah, sumya tamimah li'annahum yarawna annahu yatimmu biha daful ain. Tamimah ini sesuatu, sumya tamimah, dinamakan tamimah karena mereka beranggapan bahwasanya ini yatimmu, ini bihadafil ain, untuk menghalang ain. Untuk dia menghalang air. Antum lihat kadang ada anak-anak yang digantungkan di sana sesuatu. Kalau seandainya itu dalam bentuk Al-Quran, ini dia tidak ke dalam kesyirikan. Tapi antum lihat kadang bawang putih, ya, atau mungkin ada dia di sana peniti, kadang rambut yang digulung-gulung, ya, lalu digantung, maka ini jatuh ke dalam kesyirikan, jelas. Apakah dia jatuh ke dalam syirik besar atau syirik kecil? Apakah dia jatuh ke dalam syirik besar atau syirik kecil? Tapi Al-Quran dia tidak. Tapi di sana sebagian ulama melarangnya. Karena apa? Ketika digantungkan pada anak-anak, ini akan membuat Al-Quran ini nanti dimasukkan, dia akan masuk ke dalam WC contohnya, atau mungkin dia main-main kotor lalu jatuh di lafaz-lafaz Al-Quran. Maka ini sebabnya kenapa sampai sebagian salaf tidak membolehkannya, Wa fi sahih an Abi Bashir Ansari radhiyallahu anhu dari Ibnu Basir. Wa fi sahih, ini nanti kalau kita ketemukan ada hadis disebut nama fi sahih, ini maksudnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ketika kita ketemu ada sebuah hadis dikatakan wa fi sahih, ini berarti hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu kana ma'a Rasulillah, bahwasanya dia bersama dengan Rasulullah SAW fi ba'di asfarihi, di sebagian perjalanannya. Fa arsala rasulan, jadi Rasulullah SAW mengutus utusan, an la yabqayanna fi rafaqati ba'irin qiladatun min watarin aw qiladatun illa quti'an. Ini tidak boleh engkau biarkan, engkau Rasulullah utus orang ke kelompok itu, ke jamaah itu, engkau pergi ke jamaah itu atau kelompok itu, dan kalau engkau lihat sesuatu yang digantung di leher-leher unta atau di anak-anak, illa quti'at, kecuali engkau memotongnya. Karena beliau adalah pemimpin, ya. Beliau adalah pemimpin. Namun di sini Syekh rahimahullah taala mengatakan kalau sesuatu yang digantung itu bukan tujuannya sebagai tamimah, bukan bentuk-bentuk kesyirikan, maka ini sesuatu dibolehkan. Contohnya mungkin digantung di situ sebagai tanda nama dari hewan itu, atau mungkin tanggal yang tidak ada keyakinan kesyirikan di sana, maka ini boleh. Contohnya mungkin ada orang yang dia taruh air di depan pintunya, orang lain lihat bahwa ini kesyirikan, tapi dia taruh di sini bukan tujuannya untuk menolak, ya ini membawa. Tapi mungkin dia taruh di sini supaya dia masuk langsung dia minum.
supaya mengingatkan dia bahwasanya saya harus banyak minum, maka ini tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Dia memang taruh sengaja di kebiasaan dia, dan dia masuk, dia taruh air di depan pintunya, di atasnya, di plafonnya. Dia tujuannya bukan untuk kesyirikan. Dia tujuannya supaya apa? Supaya dia bisa sering-sering minum air, ini makanya boleh. Ini sesuatu yang dibolehkan. Dan faidah di sini Syekh rahimahullah taala menyebutkan faidah dari hadis ini bahwasanya annahu yanbaghi lil kabiril qaum ayakuna mura'iyan li ahwalihim. Hendaknya pembesar dalam suatu kaum dia memperhatikan keadaan dari orang-orang di bawahnya. Karena kita tahu bagaimana hadisnya Rasulullah SAW, jadi ketika seorang menjadi pembesar pemimpin di tempat itu lalu tidak memperhatikannya, maka ini ancaman besar. Maka Rasulullah SAW katakan apa? La yadkhulul jannata ma'ahu. Seorang pemimpin atau dia yang diberikan kepercayaan untuk memegang sesuatu lalu dia tidak menasihati, tidak menganjurkan kepada kebaikan dan tidak menasihati ketika orang jatuh ke dalam keburukan, Rasulullah SAW katakan apa? La yadkhulul jannata ma'ahum. Dia tidak akan masuk surga bersama-sama dengan mereka. Dia tidak akan masuk surga bersama dengan mereka. Maka orang yang di sana dia mempunyai kekuasaan. Atau mungkin yang paling kecil kita di dalam rumah, kita sebagai laki-laki pemimpin, maka ada kesalahan-kesalahan di dalam rumah, kita mempunyai tanggung jawab untuk menghalanginya. Mempunyai tanggung jawab. Kapan kita tidak larang, maka kita yang berdosa bersama dengan mereka. Bersama dengan mereka. An-nahyu alaihi riayatihim lima taqtadihi syar'iyyah fa idza fa'alu muharraman mana'ahu. Ini seperti tadi Syekh rahimahullah taala juga mengatakan bahasanya untuk memperhatikan orang yang menjadi tanggungannya, orang yang dia pelihara, maka dia harus memperhatikan ketika mereka jatuh ke dalam kesalahan dia larang, ketika mereka lalai dalam perkara-perkara yang dianjurkan maka dia anjurkan. Harus seperti itu. Dan juga Syekh rahimahullah taala mengatakan annahu la yajuzu an ta'allaqa fi anaqil ibil asya' taj'alu sababan fi jalbil manfa' ada fil madarrah. Tidak boleh seorang itu menggantung di hewan-hewannya. Untuk lihat kadang ada kambing, kadang ayam juga ya. Ayam ditaruh di kakinya. Tapi kalau insya Allah di ayam bukan ya. Di ayam itu apa tanda? Karena itu masalah zaman sekarang ini orang pelihara ayam itu capek-capek dia pelihara dari kecil sampai besar itu pas panen bukan dia panen. Ini bukan rahasia lagi. Bahkan kadang anak ayam itu barusan menetas. Saya sudah dekat lebaran ini, antum yang punya ayam antum jaga-jaga ya. Mau panen itu bahkan anak ayam yang dalam roronya itu malam lebaran orang beraksi semua. Jadi mereka kadang pakai tanda itu yang pakai besi supaya ini kalau ayam memang dicuri mau dimanapun dibawa nanti pasti diketahui. Karena tidak bisa ayam ini dicabut kecuali dengan cara dikasih mati. Karena sama seperti itu ya. Jadi kalau tandanya dia di sini tujuannya hanya pengenal, maka boleh. Tapi kalau tandanya di sini dikasih tanda tujuannya di sana untuk menolak bahaya dan mendatangkan manfaat, maka ya dia tidak boleh. Untuk apa kita mau? Belum tentu juga kita nanti yang panen. Capek-capek antum taruh kambing di sana, antum taruh ini kambing ini supaya apa? Hilang dari penyakit. Supaya dia gemuk, supaya dia sehat. Ternyata nanti antum yang lakukan kesyirikan orang yang panen. Antum yang capek-capek pelihara, sudah capek-capek pelihara ada kesyirikan di situ lagi. Orang yang panen lagi. Dia tidak tahu, dia orang pencuri, mungkin dia apa? Kedudukannya lebih tinggi daripada antum karena apa? Dia sekedar pencuri, ya dia jual selesai.
dia dapat dosa mencuri, antum dapat dosa kesyirikan dan capek. Jadi kadang masalah ini orang melakukan kejahatan itu zahirnya dia paling jahat, padahal apa? Seperti tadi, orang pencuri kelihatan dia paling jahat, padahal yang paling jahat adalah orang yang punya kamu yang lebih jahat. Ya, Masya Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ruqa wa tama'im wa wala syirkun. Bahwasanya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dia mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna ruqa wa tama'im wa wala syirkun. Bahwasanya ruqyah, tama'im dan tiwalah ini adalah kesyirikan. Namun di sini Syekhuna dan para ulama mengatakan yang maksud dengan ruqyah kesyirikan di sini adalah ruqyah yang di dalamnya ada sebab-sebab kesyirikan. Adapun ruqyah yang tidak ada di dalamnya sebab-sebab kesyirikan, maka ini tidak. Maka ini tidak. Karena di sana ada ruqyah yang dilarang, ada ruqyah yang dibolehkan, ada ruqyah yang dibolehkan. Syekhuna rahimahullah taala mengatakan di sini ruqyah yang dibolehkan itu yang pertama ayakuna bi kalamin mafhum, dengan perkataan yang dipahami. Ada orang antum datang ke tukang ruqyah atau mungkin di tukang urut, mulutnya komat-komat enggak jelas, antum tidak tahu, maka ini antum tidak boleh datang di sini. Bahkan dia kadang pakai bahasa Arab. Tukang ruqyah di Arab sana itu pakai bahasa Arab. Karena jamaah haji itu yang datang ke Saudi sana itu, mereka naik haji itu banyak yang begitu. Mereka yang penting lihat, oh ini pakai jubah. Yang penting dia pakai jubah putih sudah selesai, pokoknya orang baik sudah. Pakai jubah putih, songkok putih, apalagi kalau ada jenggotnya sedikit sudah selesai. Jamaah Indonesia itu paling banyak ditipu. Mau saya doakan, ini bapak mau saya doakan, padahal orang yang mau didoakan itu kadang nanti tidak sholat dia, yang mendoakan itu tidak sholat dia. Jadi ruqyah syarat yang pertama kita datang ke orang ini dia boleh meruqyah, kalamnya ini perkataannya dipahami, perkataannya ini dipahami. La yakunu bikalamin majhul, tidak boleh dengan perkataan yang majhul yang tidak diketahui. Sebagian ulama mengatakan harus dengan bahasa Arab. Namun al-rajih boleh dengan bahasa daerah. Antum datang ada tukang ruqyah, dia pakai bahasa kampung, tapi antum tahu pahamin apa yang dikatakan, maka ini boleh. Maka ini boleh. Qala ba'dul ulama min kalamil Arab lakin yajuzu bi lughatil ini qaryatihi, boleh dengan bahasa kampungnya, bahkan dengan doa-doa yang dia buat sendiri, atau mungkin dengan hadis-hadis yang dia tidak hafal, doa-doa, zikir-zikir yang di situ digunakan untuk meruqyah, tapi dia tahu maknanya, lalu dia bawa ke dalam bahasa kampungnya. Orang dari Wakatobi dia pakai bahasa Wakatobinya, orang dari mana saja. Ini sesuatu yang dibolehkan. Tapi dengan perkataan-perkataan yang tidak paham, antum datang, saya tidak paham apa yang dikatakan, maka ini antum tidak boleh datang. Bisa jadi mungkin bukan sembuh tapi tambah sakit karena apa? Dikasih kucing. Antum pulang dari dia itu dia ini kalau tukang urut-urut yang dia punya jin, atau mungkin dukun-dukun yang dia punya jin, memang betul-betul dia dukun, antum pergi keluar, pergi pulang itu jin ikut bersama dengan antum, jin ikut bersama dengan antum. Makanya kenapa sampai kita disyariatkan kalau masuk rumah itu baca bismillah, baca bismillah. Ini yang pertama. Yang kedua, yakuna bi ayati Qur'aniyah wal hadithi
malah suruh iya. Atau mungkin dengan Al-Quran langsung, atau dengan hadis Rasulullah SAW yang di sana ada bacaan-bacaan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang di dalamnya, atau dengan sesuatu yang di dalamnya tidak tergantung ini kesyirikan. Karena sebagaimana kita bahas kemarin, orang yang datang ke tempat-tempat seperti itu, dia mengharapkan apa? Kesembuhan, tapi tidak kesembuhan yang didapat. Jadi ada masalah dan cerita dulu, itu anaknya itu semuanya meninggal dunia. Mungkin Anda pernah cerita ya, dari kecil, dari semua anaknya semua meninggal dunia. Kebiasaan apa? Selalu bolak-balik ke dukun. Selalu bolak-balik ke dukun semuanya, dan semua anaknya itu meninggalnya nggak jelas. Meninggalnya nggak jelas, ada yang kanker otak, ada yang macam-macam. Macam-macam. Yang ketiga, ayat takida anna la tanfa'u wa la tadurru wa la yaksifu durra illallah. Dia tetap beranggapan bahwasanya yang mengangkat musibah, yang mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetap ini seperti itu. Jadi kita harus berkeyakinan seperti itu. Pertanyaan di sini, hal yajuzu wa yasna'u ruqa bi nafsihi? Apakah boleh dia itu membuat bacaan-bacaan sendiri ini, atau mungkin pakai bahasa kampungnya untuk meruqyah? Ini sesuatu yang dibolehkan. Yang jelas tadi mungkin dia baca doa-doa yang ada orang yang dia itu doanya makbul, lalu mungkin dia tidak hafal doa-doa tertentu, lalu dia pakai bahasa sendiri, dia karang sendiri, makanya sesuatu yang dibolehkan. Namun di sini saya mengatakan apa? Namun yang paling sempurna, yang paling bagus itu seorang meruqyah dengan menggunakan Al-Quran dan menggunakan yakni hadis-hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di sini Al-Fatihah, semua hafal Al-Fatihah. Al-Fatihah, masya Allah, ini ada buku yang di sana menyebutkan tentang keajaiban Al-Fatihah. Keajaiban Al-Fatihah. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari, di sana dikisahkan ada seorang yang dia ini disengat oleh hewan berbisa. Semua bacaan-bacaan sudah diberikan, sudah ditempelkan ke orang ini. Lalu ada orang yang lewat, ada rombongan sahabat yang lewat, lalu ada anak buah dari pembesar ini mendengar bahwasanya ada rombongan sahabat yang lewat. Lalu dia datang ke rombongan sahabat itu dan dikatakan, adakah kalian di antara kalian yang bisa mengobati saya punya bos lah, istilahnya seperti itu. Dia katakan ada. Sahabat itu mengatakan ada. Lalu dia pergi, sahabat ini pergi ke orang itu, orang sakit. Dia tidak bawa apa-apa. Dibacakan langsung Al-Fatihah di sana. Al-Fatihah dibacakan di orang yang terkena bisa ini. Disebutkan oleh Syekh Taimiyah rahimahullah taala, disebutkan oleh ini rawi, penyakitnya itu hilang begitu saja, seperti apa? Kayu yang diikat dengan sebuah tali, lalu tali itu dilepas, hilang begitu saja. Keajaiban Al-Fatihah. Antum anak-antum sakitnya ini, kalau mungkin masya Allah ini malam-malam antum tidak sempat mau pergi, tidak bisa bawa ke dokter, belum bisa baca Al-Fatihah, antum bacakan di tangan antum, lalu antum lap. Nanti insya Allah ada pembahasan khusus tentang ini. Bahkan di sana apa? Antum tuliskan Al-Fatihah, lalu antum celupkan di dalam air, lalu dikasih minum. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Antum tulis Al-Fatihah bahkan lalu
masukkan ke dalam air lalu minum. Ada yang sampai seperti itu. Al-Fatihah. Maka masalah ini seperti itu. Jadi disebutkan apa? Qala Rasulullah SAW fil Fatihah wa ma yudrika annaha wa ma yudrika annaha ruqyah. Jadi kisahnya seperti itu. Ada seorang sahabat yang seperti ini. Rasulullah SAW katakan, dari mana engkau tahu bahasanya dia adalah ruqyah Al-Fatihah. Jadi ini juga mungkin bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya wah berarti kan sahabat ini dia buat-buat sendiri. Ini tidak, ini Rasulullah SAW memang sudah pernah ajarkan. Sebagaimana surat Al-Ikhlas, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW ba'atha rajulan ala sariyah wa kana yaqra'u li ashabihi ini fi salatihi wa yakhtim bi qul huwallahu ahad. Falamma raja ila al-Madinah, jadi ada seorang yang diutus untuk memimpin ini salat. Lalu dia itu pimpin salat. Setiap dia selesai salat, sebelum selesai dia baca Al-Fatihah, dia baca Qul huwallahu ahad. Orang-orang yang mengatakan tentang bolehnya mengarang-arang sebuah ibadah, membolehkan bid'ah, mereka mengatakan wah itu sahabat itu dia buat-buat sendiri. Setiap selesai baca Al-Fatihah dia baca Qul huwallahu ahad. Mereka mengatakan ini seperti wah ini kan dalil bahwasanya boleh seorang melakukan bid'ah. Dijelaskan oleh para ulama, ini Rasulullah SAW sudah ajarkan. Sebagaimana di sini Rasulullah SAW katakan apa? Wa ma yudrika anha ruqyah. Dari mana engkau tahu bahasanya Al-Fatihah adalah ruqyah? Bukan berarti Rasulullah SAW tidak tahu. Rasulullah SAW sudah tahu. Jadi masalahnya ini seperti itu. Wa tama'i fasara al-mu'allif bi qawlihi syai'un yu'allaqu 'ala al-awlad yattaquna bihi al-'ayn. Wa idza kana al-insan yalbasu abna'ahu bila ma'min. Pertanyaannya Syekh rahimahullah taala buat pertanyaan, wa idza kana al-insan yalbasu abna'ahu malabisa riqa wa baliya khaufan min al-'ayn, fa hal hadha jaiz? Apabila seorang memakaikan anaknya pakaian yang lusuh, pakaian yang bekas, untuk menghindarkan anaknya itu dari air, apakah ini jatuh ke dalam kesyirikan? Syekh rahimahullah taala mengatakan di sini zahir annahu la ba'sa bihi. Karena masalah ini hati-hati ya. Kita foto anak kita, lalu kita kasih bagus-bagus dia, lalu kita masukkan ke Facebook, di Instagram, kita sebarkan. Ini hati-hati, bisa kena aib dia. Ini hati-hati. Atau mungkin kita kasih pakaian dia bagus-bagus, lalu kita kasih jalan-jalan dia, kita jalan dengan dia, lalu setelah itu, jadi dia bisa jadi kena aib disebabkan itu. Karena aib ini ketika seorang melihat dengan mata hasad atau dengan mata kagum. Dengan mata hasad atau dia mata kagum. Dia kagum masya Allah. Dia tidak menyebut masya Allah, tapi dia kagum. Maka ini bisa jatuh ruqyah pada anak itu. Syekh rahimahullah telah mengatakan ini annahu la ba'sa bihi, ya annahu lam yaf'al syai'an. Dia tidak melakukan sesuatu. Wa inna ma taraka syai'an wa huwa tahsin wa tajdid. Jadi seperti itu sesuatu yang dibolehkan. Wa qad dzakara Ibnu Qayyim fi Zadul Ma'ad anna Utsman radhiyallahu anhu ra'a sibyanan malihan. Utsman bin Affan, Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyebutkan dalam kitabnya, Utsman bin Affan melihat seorang anak yang masya Allah ya ini ganteng sekali, dan di pipinya ada lesung pipit yang membuat orang senang melihatnya, orang kagum melihatnya. Apa Utsman bin Affan katakan ini? Faqala dasim naunatah. Syekh Utsman bin Affan katakan apa? Tutup, kasih hilang lesung pipitnya itu, kasih hilang lesung pipitnya, tutup. Di sini katakan apa? Dasamuhu ay sawwad,
kasih hitam, kasih tidak nampak, kasih tidak nampak. Karena apa? Ini bisa menjadi sebab dia terkena ain, dan ain ini, masya Allah, ini kadang orang tua ini kasih bolak-balik anaknya ini ke rumah sakit, betul-betul tidak ada penyakit. Ternyata apa? Ain. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat di dalam Al-Qur'an agar kita bisa terhindar dari ain ini. Ayat kursi 3 kul yang kita baca di pagi dan sore hari. Ini yang ini kita ini baca seperti itu. Insyaallah ya, ini masih ada tapi kayaknya cukup. Kayak itu dengan pertanyaan. Ada pertanyaan dipersilakan, Fadlan. Silakan. Hanya satu pertanyaan saja. Ada pertanyaan? Kita baca sedikit. Wa amal khattu fi awraq min al-Qur'ani tajma'u wa tuda'u fi al-jildi wa yakhattu 'alayha wa yalbasu at-tiflu 'ala yadihi aw rukbatihi fa fiha khilaf baina ulama. Adapun dari lembaran-lembaran Al-Qur'an atau Al-Qur'an sendiri yang dikumpulkan lalu dijadikan sebagai gelang atau mungkin digantung, ini khilaf di antara ulama. Wa zahirul hadits annaha mamnuh. Namun di sini dikatakan apa, dia terlarang. Wala yajuzu. Wa min dzalika anna ba'dhum yaktubul Qur'an kulluhu bi hurufi shaghirah fi awraqi shaghirah. Antum pernah lihat ada Al-Qur'an yang kecil sekali yang dijadikan sebagai ini kalung, bahkan mereka jadikan sebagai pelapis. Bahkan mungkin di Anda pernah ketemu ya, di Saudi sana ada yang jual Al-Quran kecil sekali, ada yang jual ini. Wa yada'aha fi sunduk saghirah, mereka letakkan di kotak kecil. Wa yu'alliquha ala sabil. Hadza ma'anahu muhdats, ini adalah perkara yang baru yani. Wa huwa ihanatu lil Qur'anil Karim, ini merupakan apa? Perendahan terhadap Al-Qur'an Al-Karim. Ini sebagaimana tadi nanti mungkin dia masuk ke dalam WC, dia main-mainkan ini, maka ini sesuatu yang tidak boleh. Tapi kalau kita katakan dia jatuh ke dalam kesyirikan, tidak. Ini dia jatuh ke dalam kesyirikan. Karena apa? Kenapa sampai kita katakan dia jatuh ke dalam kesyirikan? Karena sebagian salaf ini membolehkan. Kalau seandainya dia ini kesyirikan, maka tidak mungkin ada satu orang salaf yang membolehkan. Ini maka dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Ini ketika orang melakukan ini seperti itu. Pertanyaan, bagaimana antum kadang lihat ada orang yang gosok-gosok Al-Quran lalu dia lapkan di badannya. Ini wallah alam, mudah-mudahan nanti Syekh membahasnya. Ini ada antum lihat kadang-kadang ada orang melakukan Al-Quran ini lalu dia gosokkan di badan-badannya. Ini wallah alam. Nanti mudah-mudahan nanti Syekh rahimahullah taala membahasnya. Ini insyaallah ya seperti itu. Ada pertanyaan? Fadhil. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini izin bertanya. Fadhil. Apa saja ciri-ciri orang yang terkena ain dan bagaimana cara menyembuhkannya? Nah, jadi orang yang terkena ain itu salah satu cirinya itu seperti tadi, datang ke dokter itu tidak ditemukan penyakitnya. Dan ain ini bukan hanya terhadap anak-anak saja, bahkan antum punya mobil apa saja itu yang orang lihat dengan bisa lihat dengan pandangan hasad dan pandangan takjub, ini ada ain pada dia. Anda pernah cerita mungkin di Yaman itu di tempat anak itu ada mobil barusan beli, tidak bisa jalan sama sekali, tukang bengkel sudah datang semua, itu diceritakan. Ini sesuatu nyata, tukang bengkel sudah datang semuanya untuk memperbaiki, dia tidak bisa jadi. Jadi ketika sudah datang ke dokter bilang ini tidak ada penyakitnya, ini bisa jadi ain atau mungkin sihir. Nanti insya Allah dibahas khusus tentang ain nanti, insya Allah dibahas khusus.
Adapun obatnya pakai ruqyah tadi, bacaan Al-Quran. Antum bacakan Al-Quran di apa yang terkena ruqyah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya. Jadi ini kadang bahkan mobilnya antum, motornya antum, hewan ternaknya antum, bisa sampai seperti itu, terkena ain. Makanya masalah dikatakan tadi Utsman bin Affan katakan terhadap anak itu, katakan kepada orang tuanya, hilangkan, hitamkan dia punya lasuk pipit itu supaya dia tidak menjadi bahan perhatian yang nanti bisa mendatangkan mendatangkan air. Maka di sana dikatakan bahkan antum melihat di situ kadang ada orang yang mungkin dia foto tapi wajah anaknya itu dikasih blur, ditutup dengan yang lain. Itu mungkin orang yang paham agar nanti anaknya tidak kena air. Karena air ini nyata, nanti insya Allah akan dibahas ini khusus tentang air. Ini insya Allah ini cukup. Bisa ada yang bertanya? Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sesuatu yang telah diberikan kepada saya, Ana mau tanya berkaitan dengan ada beberapa literasi yang saya baca di internet berkaitan dengan salah satu obat yang dapat diberikan oleh yang penyakit ain ini gimana Ustaz berkaitan dengan obat, bahwa air wudhu bekas itu gimana Ustaz? Ya, insyaallah ini. Anda pernah baca, memang nanti mudah-mudahan mudah-mudahan Syekh rahimahullah taala memperjelasnya, tapi wallah alam pernah baca memang air bekas wudhu. Jadi orang yang melemparkan air kepada kita itu air bekas wudhu dia yang dikasih minum atau dikasih mandi. Tapi Allah alam ini karena dulu anda tidak jelas apakah ini dulu, karena masalahnya dulu kita bukan orang yang lahir dari salaf yang baca semua kitab-kitab salaf. Kadang kita baca juga kitab-kitab yang di luar sana, jadi mungkin dia sudah masuk. Allah alam ini apakah ini dari penjelasan salaf atau bukan, Allah alam ini. Tapi anda pernah dengar seperti air bekas wudhunya ini orang yang melemparkan kita air itu, orang yang melemparkan air dengan matanya itu, air wudhunya, air bekas wudhunya. Bahkan mungkin kadang anak pernah dengar juga orang tua kita air cuci kakinya orang tua kita. Bahkan mungkin kalau nggak salah juga air cucian kaki orang yang melemparkan air kepada kita. Tapi nanti insya Allah ini kita lihat lagi, mudah-mudahan ini Syekh rahimahullah taala dan Syekhuna beliau membahasnya. Allah alam tentang perkara itu. Kalau seandainya itu langsung dikatakan dia hadis, maka langsung kita percaya. Tapi nanti kita lihat awal anak apakah dulu itu Allah alam itu Al-Quran itu hadis atau bukan, atau penjelasan ulama. Allah alam. Antum mungkin supaya saya lihat juga, antum lihat di mana ada di internet memang ya. Apakah dimandikan atau diminumkan? Ini wallah alam. Tahu anak ya dengar diminumkan, dikasih minum. Tapi nanti insya Allah kita lihat wallah alam.